Shalom warga kerajaan. Saya di dalam beberapa saat ini membagikan tentang bagaimana Yesus menerobos batas, mendobrak tradisi yang tidak baik untuk masuk ke daerah Samaria. Dan dia sampai ke kota Sikhar itu, dan di situ dia bertemu dengan seorang perempuan yang kita kenal dengan Samaritan woman. Dan bagaimana dengan penuh simpatik Yesus menyapa dia. Jangan lupa, salah satu julukan daripada sang penerobos ini is the friend of the sinner. Apa bayangan saudara kalau saudara harus membina seorang yang senikah 5 kali dan dalam keadaan kumpul kebo, dan seluruh masyarakat membuang, mengejek, melecehkan dia, tetapi Yesus berkata, berilah aku minum. Saudara, orang Farisi atau imam-imam tidak akan berbicara pada wanita ini, karena mereka mengira mereka akan terkena dampak imoralitas ataupun kekotoran dari wanita ini. Tapi Yesus justru, saudaraku, justru menjamah wanita ini dengan kasihnya, dengan pengertiannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Wanita ini menjadi orang percaya. Ketika dia bertanya, nanti kalau Mesias yang disebut Kristus itu datang, dia akan menceritakan segala sesuatu dan menerangkan kepada kami. Dengan tersenyum Yesus berkata, I am he that speaking to you. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan saat itu saudaraku, dia menaruh buyungnya. Ya, saudara tahu, Nomaim Nochaim, Lomaim Lochaim, artinya tidak ada air, tidak ada kehidupan. Dia sudah mendapat yang lebih indah, yaitu mata air dalam dirinya karena percaya pada Kristus. Ketika dia sampai di kota yang dia hindari, karena semua orang melecehkan, meludah, melihat dia dan sebagainya, dia beritakan tentang Yesus. She's a new creature in Christ. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Catatan sejarah gereja mengatakan wanita ini namanya Santa Potini. Bukan cuma satu kota. Dia adalah sisa real agent of change. Lalu kemudian saudaraku, 5 saudarinya bertobat. Dia dari 5 pernikahan itu ada 2 putra dan 5 putri. Dan semuanya menjadi missionary. Jadi apa anak-anak kita? Semuanya pemberita kabar baik. Dan dia menerobos pergi ke Mesir. Orang Samaria pergi ke Mesir. Wanita pula. Dan di Alexandria banyak jiwa dimenangkan, termasuk orang-orang Rom. Yang satu berkuasa atas Mesir. Dan berita itu sampai kepada Kaisar Nero. Dan dia dibawa ke sana. Pertama-tama saudaraku, untuk membujuk dia, putri pada Nero diutus untuk memberikan hadiah yang sangat besar. Iblis itu begitu. Kalau bisa menghalangi, dia mau menyogok saudara, untuk menyangkal imannya. Tetapi apa terjadi? Putri Nero bertobat. Dia menjadi Santa Domnina. Saudara, gereja Ortodoks masih memperingati Santa Potini ini. Potini akhirnya jadi martir bersama 2 putra, 5 saudari, dan 5 putrinya. Dan tetapi mereka memberikan dampak yang luar biasa. Speaking about transformation, agent of change, dialah wanita ini. Tuhan masih sama mengangkat orang hina dari dalam lumpur, orang miskin dari dalam debu, dan mendudukkannya bersama para bangsawan daripada bangsanya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan bisa merubah frustrasi jadi prestasi. Dan ini terjadi dalam kehidupan seorang penerobos bernama Santa Potini. God bless you, kiranya yang saya sampaikan menginspirasi kita. Apapun yang pernah terjadi in the past tidak menentukan our future. God bless you, warga kerajaan. Haleluya. Amin.
hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Pemerintahan kita akan dimulai oleh seorang presiden dan wakil presiden yang baru yang akan dikukuhkan pada hari ini. Makanya tugas kita, saudara dan saya, berdoa buat mereka, berdoa buat bangsa ini, banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Akan ada ujian, naikkan dengan sungguh-sungguh.
presiden dan wakil presiden. Ternyata nggak ada yang pergi, puji Tuhan. Diwakili dengan doa kita, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan mencoba membahas atau mengajar kepada setiap kita satu panggilan yang mulia yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Panggilan untuk memberitakan kabar baik. Panggilan ini adalah panggilan yang istimewa, panggilan yang diperuntukkan bagi setiap orang percaya, yaitu panggilan memberitakan kabar baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, saudara bisa tepuk kanan kirinya yang ada di sebelahnya, katakan kamu punya panggilan yang istimewa. Amin, puji Tuhan. Nah saudara, kita akan memulai dengan sebuah judul Reaching the Lost for Christ. Maaf ya, karena kita ada masalah di proyektor, tapi tidak mengurangi rasa haus kita, rasa lapar kita akan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Jangan nanti lesu aja gara-gara proyektor, saudara. Haleluya. Kita harus adaptasi dalam segala keadaan. Amin. Proyektornya tadi sudah adaptasi, bermain musik adaptasi, singer adaptasi. Puji Tuhan masih tertolong yang di televisi. Kalau enggak, waduh, ya agak lebih sulit kita melayani. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Ada suatu yang indah yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Katakan amin. Menjangkau yang terhilang bagi Kristus, begitulah terjemahannya. Reaching the lost for Christ. Saudara dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Apa tadi? Jadi bisa di grup ya? Pak Teo, jadi bisa di grup? Boleh ya mudah. Belum. Oh ya. Ya, kalau belum, saudara, kita kembali ke zaman dulu, anggap belum ada proyektor gitu ya. Yang milenial ini mungkin belum pernah tahu zaman itu, tapi kita yang dewasa pasti tahu. Amin. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Saya akan mulai dengan pemberitaan ayat ini. Kita akan baca bersama-sama. Jadi saudara yang nggak bawa Alkitab bisa buka HP saudara yang ada aplikasi Alkitabnya, karena kita tertolong dengan adanya HP untuk saat ini. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Saudara dan saya bisa baca bersama-sama dengan suara yang lantang, dengan hati yang sungguh-sungguh dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita berulang sekali lagi saudara. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini adalah ayat dasar untuk saya sampaikan pada pagi hari ini untuk menggambarkan bagaimana hati Tuhan terhadap umat manusia, terhadap ciptaan yang paling mulia, terhadap ciptaan yang paling agung, yang paling sempurna, yang dibuat oleh tangannya sendiri, yang diberikan oleh nafas hidup oleh dirinya sendiri, dan itu adalah saudara dan saya. Amin. Ayat ini mengatakan sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah momen di mana ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu adalah panggilannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya ya sekali lagi saya harusnya menyampaikan sebuah statistik, tapi nggak apa-apa, saya akan coba sampaikan secara lesan. Ada sebuah statistik yang saya temukan, data dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2023 tentang jumlah penduduk yang ada di Indonesia per tahun 2023. Jumlahnya adalah 280 juta, 73 juta jiwa. 280,73 juta jiwa per 23. Nah, dari jumlah seluruh populasi Indonesia itu, saudara, saya memberitahu kepada setiap kita, hanya 7,41% dari populasi penduduk Indonesia yang beragama Kristen. Itu setara dengan 20,8 juta jiwa. Jadi kalau saudara perlu ketahui, di Indonesia ini sebegitu banyak rakyatnya, sebegitu banyak penduduknya, hanya 20,8 juta yang beragama Kristen. Dalam hal ini Kristen Protestan, bukan Katolik, tidak termasuk di dalamnya. Kalau dengan Katolik kurang lebih 10,5%, saudara. Tetapi yang saya maksudkan, yang saya bawa di sini adalah
untuk yang beragama Kristen. 20,8 juta jiwa atau 7,41%. Nah, kalau dibalik saudara, jumlah penduduk yang beragama non-Kristen adalah 259,93 juta jiwa atau setara dengan 92,59% dari total populasi di Indonesia. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau saya gambarkan dalam sebuah diagram, ya, saya punya diagramnya itu bulat. Kalau diagram lingkaran saudara, bulatnya itu warna katakanlah warna biru saudara, hanya secuil seperti potongan kue untuk satu orang. Kalau kita potong sebuah cake gitu ya saudara, 7,41%. Nah, sangat minoritas, sangat minim dibandingkan jumlah seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Nah, dari statistik di atas ada realita bahwa banyak orang di Indonesia, termasuk di sekitar kita, yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari mereka. Amin, saudara. Ini adalah sebuah realita. Ini adalah sebuah fakta bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia, ya, tadi dikatakan 259 juta lebih belum mengenal Kristus. Dari yang beragama Kristen pun belum tentu semuanya sungguh-sungguh di dalam kekristenan. Belum tentu mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin hanya sebatas Kristen secara KTP. Nah, ini data yang dibaca berdasarkan sistem saudara, artinya berdasarkan KTP-nya. Jadi bukan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Banyak di antara kita atau saudara-saudara di sekeliling kita, baik itu lingkungan kita tinggal, baik itu tempat teman-teman pekerja kita, atau teman-teman sekolah kita, atau teman-teman yang jauh tinggal dari kita, saudara kita mungkin yang belum mengenal Tuhan. Nah, mereka tidak memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mencoba membagikan hati Tuhan kepada setiap kita pada pagi hari ini, bahwa di dalam kehidupan kita, realita kehidupan di sekitar kita, banyak orang yang belum mengenal Injil, banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan, banyak orang yang belum mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu saudara, itu menjadi bagian tugas kita sebagai orang-orang percaya. Katakan amin. Amin. Saudara nggak mengamin kan? Itu bukan tugas saudara? Atau saudara lagi mikirin pelantikannya Prabowo sama Gibran? Ayo saudara, saudara perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan ini. Saya berharap, saya berdoa, saudara mulai dibukakan hati dan pikirannya untuk memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara, ada realita di dalam kehidupan kita. Beberapa realita yang harus saya sampaikan di sini adalah realita kehidupan yang tanpa tujuan rohani. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang di dunia ini terjebak dalam rutinitas mereka. Mereka bekerja, mereka fokus mencari uang, mereka fokus memikirkan karirnya, mereka fokus berkeluarga, mereka fokus berumah tangga, mereka fokus pada anak-anak mereka, mereka fokus dalam seluruh aktivitas mereka setiap hari. Tetapi mereka memiliki hati yang kosong, mereka tidak berpengharapan, mereka tidak memiliki kekuatan sejati sebagaimana yang kita miliki. Kenapa? Karena mereka belum percaya kepada Tuhan. Selain realita dalam kehidupan yang tanpa tujuan rohani, ada realitas yang saya mau sampaikan di sini, yaitu realitas budaya yang menolak nilai-nilai Kristiani. Saudara, di zaman modern ini orang semakin hari semakin egois, orang semakin hari semakin individualis. Mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memberi ruang untuk memperhatikan orang lain. Karena apa saudara? Karena itu sudah ditetapkan sejak mulanya. Alkitab menulis bahwa di akhir zaman akan kasih itu makin mudah saudara. Orang yang jahat akan makin jahat. Nah, itu mengerikan saudara. Nah, itu terjadi hari-hari ini. Banyak orang memilih untuk hidup tanpa arahan dari Tuhan. Banyak orang memilih hidup semaunya dia sendiri, tanpa memikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Realitas ketiga adalah realitas penderitaan dan kecemasan yang meningkat. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Covid kemarin membuktikan itu. Banyak orang depresi, banyak orang stres, banyak orang merasa terganggu jiwanya karena beban ekonomi, karena beban rumah tangga, karena banyaknya tekanan oleh karena Covid. Mereka tidak bisa hidup normal. Bahkan
setelah COVID pun sepertinya hal itu masih mengiringi hidup setiap orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita juga melihat bahwa angka depresi semakin tinggi, kecemasan orang semakin tinggi, banyak problem yang mereka harus hadapi, tapi mereka tidak tahu bagaimana mengatasi itu. Realitas berikutnya adalah realitas kurangnya pengetahuan tentang Injil. Bahkan di kalangan anak-anak Tuhan pun yang seringkali pergi ke gereja, belum sepenuhnya mereka memahami akan Injil sesungguhnya. Nah, Injil Kerajaan Allah. Mereka hanya mengerti tentang Yesus adalah Tuhan, mereka hanya mengerti tentang datang beribadah setiap minggu, mereka mengerti tentang harus memberi persembahan, tapi mereka tidak memberi ruang kepada Tuhannya, kepada Juru Selamatnya untuk memimpin hidup mereka. Nah, saya percaya bagian orang-orang ini tidak ada di tempat ini. Amin, saudara. Realitas keluarga dan komunitas yang terhilang. Kita bisa melihat hari-hari ini keluarga kita, komunitas kita, banyak di antara mereka yang terhilang. Banyak di antara mereka yang dengan mudahnya meninggalkan iman percaya mereka. Bahkan tidak sedikit mereka yang sudah melayani Tuhan. Tidak sedikit mereka yang sudah pernah ada di dalam pemuritan. Tidak sedikit mereka yang sudah disebut pemimpin-pemimpin dalam sebuah organisasi pelayanan. Tetapi mereka bisa saja meninggalkan Tuhan. Dan itu adalah sebuah fakta, saudara. Nah, itu adalah realita yang ada di sekeliling kita. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kondisi orang-orang yang terhilang. Alkitab menjelaskan bahwa keadaan terhilang berarti manusia berada di luar kasih karunia Allah karena dosa yang merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Minggu yang lalu Ibu Gembala sudah menyampaikan banyak di poin ini, saudara. Dosa memisahkan manusia dari hubungan yang intim dengan Allah. Karena Allah itu kudus, sedangkan manusia itu berdosa sejak mulanya. Tidak ada hubungan yang bisa tersambung, saudara. Roma 3 ayat 23 dikatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap manusia tanpa terkecuali terlahir dalam keadaan dosa dan hidup di bawah pengaruh dosa tersebut. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak ada di dalam dosa. Setiap manusia tanpa terkecuali terlahir dalam keadaan dosa. Singkatnya, terhilang menggambarkan kondisi rohani manusia terpisah dari Allah, dari penciptanya, karena dosa. Karena dosa dibuat oleh manusia pertama, turun kepada generasi demi generasi sampai kepada generasi kita, yang hanya dapat dipulihkan melalui karya penebusan Kristus. Katakan amin, saudara. Satu-satunya cara kondisi tersebut hanya bisa diperbaiki hanya dengan satu cara, dipulihkan melalui karya penebusan Kristus. Karena manusia dalam keadaan terhilang, maka diperlukan keselamatan untuk dipulihkan, untuk diubahkan, untuk dikembalikan kepada Allahnya, kepada penciptanya. Nah, keselamatan ini hanya bisa didapatkan melalui Kristus Yesus. Tentu kita sudah tahu ini, saudara. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan seperti ini. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini sebuah perkataan atau sebuah statement yang luar biasa dari seorang Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Yang kita tahu hingga saat ini tidak ada satupun figur, tidak ada satupun pribadi, pemimpin agama apapun yang bisa berkata seperti Yesus katakan ini. Amin. Hanya Yesus yang berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, saudara dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia memerlukan anugerah, manusia memerlukan kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Nah, saya akan mencoba menyatakan di sini tentang hati Allah bagi yang terhilang. Kita buka 2 Petrus 3 ayat 9. Kita buka bersama-sama, saudara bisa buka di Alkitab reguler ataupun di Alkitab saudara. 2 Petrus 3 ayat 9. Ini menjadi dasar hati Allah bagi orang-orang yang terhilang. Kita baca bersama-sama, saudara. 2-3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita ulangi kalimat dari mulai karena. 2, 3. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara dikasih Tuhan, inilah hati Allah kita. Inilah hati Bapa kita di surga. Bagaimana dia melihat, bagaimana dia menginginkan setiap manusia itu diselamatkan dan tidak ada satupun yang binasa karena tidak mempercayai dirinya. Saudara dikasih Tuhan, diteguhkan di dalam Lukas 15:4. Saudara tidak usah baca, menyingkat waktu. Saya akan bantu menyampaikan kepada saudara. Lukas 15:4 dikatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara dikasih Tuhan, ini pengajaran yang sangat fenomenal, sebuah ilustrasi yang sangat fenomenal, di mana menggambarkan hati Tuhan. Ketika orang memiliki 100 domba, hilang satu di antaranya, maka gembala itu akan mencari yang satu dan meninggalkan yang 99 yang lain. Saudara dikasih Tuhan, inilah hati Bapa kita, inilah hati gembala kita yang agung, inilah hati Tuhan kita Yesus Kristus kepada setiap ciptaannya yang disebut manusia. Yunus pasal 3 ayat 10. Kisah Yunus ini saudara sungguh luar biasa, yang dapat menggambarkan bagaimana hati Tuhan terhadap ciptaannya. Sebuah kisah yang luar biasa. Di ayat yang ke-10 saya bacakan kepada setiap kita. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka, dan ia pun tak jadi melakukannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika itu Tuhan bersabda kepada Nabi Yunus. Dia diperintahkan untuk menyampaikan peringatan, menyampaikan teguran kepada bangsa yang disebut bangsa Niniwe. Kita tahu semuanya bangsa ini bangsa yang kejam, bangsa yang kurang lebih hidupnya seperti Sodom dan Gomora, seharusnya berakhir seperti Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan memiliki hati yang luar biasa pada Niniwe. Dia utus satu orang daripada muridnya, orang yang dikasihinya, nabinya yaitu Yunus, untuk pergi memberitakan peringatan kepada Niniwe. Untuk apa saudara? Untuk Niniwe berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan kejahatannya. Tapi kita tahu kisah ini saudara. Yunus tidak taat begitu saja. Dia harus bergelut dengan dirinya. Dia berpikir bahwa Niniwe adalah kota yang jahat, kota yang kejam. Pasti aku akan ditolak, pasti aku akan dilecehkan, pasti aku akan disiksa, mungkin ditangkap segala macam. Kemudian kita tahu cerita ini. Seperti bagaimana kita diajarkan sejak sekolah minggu saudara. Saudara pernah tahu cerita ini saudara? Saya teringat ada satu teman saya yang teman kuliah saya yang suka mengajar di sekolah minggu saudara. Berpuluh-puluh tahun pelayanan cuma di sekolah minggu saudara. Dan ketika dia suatu saat mengajar di sekolah minggu, di ruang sekolah minggu sebagai guru sekolah minggu, ketika dia mau menyampaikan, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bercerita tentang Yunus. Nah, ketika itu saudara ada yang menyeletuk, aku udah tahu, itu kan nanti Yunus dimakan ikan kan, terus dilepeh, terus dimuntahkan, terus kemudian dia nanti menyesal kan? Gitu. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika situasi itu terjadi, teman saya ini berpikir, waduh, sudah katam rupanya cerita-cerita semacam ini karena terlalu sering diceritakan saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya berharap saudara ketika saya menyebut Yunus, saudara nggak berpikir seperti anak-anak sekolah minggu yang saya maksudkan tadi saudara ya. Jangan berpikir saudara, wah nggak tahu kisah itu, bukan. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat kisah ini saudara. Di ayat sebelumnya di pasal 1 ayat 2, pengutusan daripada Bapa kepada Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah pada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, Niniwe kurang lebih kejahatannya seperti Sodom dan Gomora. Itu menyesatkan hati Allah, dan dia bermaksud untuk menghancurkan Niniwe. Tapi apa yang kita ketahui dari kisah ini, pada akhirnya ketika Yunus setelah dia kembali dari pertobatannya saudara, dia kembali menyampaikan pesan Tuhan, dia pergi ke Niniwe setelah dimakan ikan, nginap di hotel ikan besar saudara, bukan ikan paus saudara ya.
ikan besar. Ya, jadi guru-guru sekolah itu jangan sampai keliru makan ikan paus. Jangan ikan paus, padahal kita tidak dikatakan ikan paus, tapi ikan besar. Setelah dia bermalam 3 malam di hotel yang namanya ikan besar itu, Yunus bertobat dan dia akhirnya memutuskan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Niniwe. Dan apa yang terjadi, saudara? Seperti kita ketahui, bangsa ini merespon teguran Tuhan. Bangsa ini merespon pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Yunus, dan mereka memutuskan untuk bertobat. Bahkan raja mereka memerintahkan seluruh rakyat dan seluruh binatang peliharaan yang ada di kota Niniwe untuk tidak makan, saudara, alias berpuasa, untuk sebagai bukti keseriusan mereka, kesungguhan hati mereka datang kepada Tuhan meminta belas kasihan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini berbicara tentang hati Tuhan. Bagaimana Tuhan memiliki hati untuk tidak menginginkan satu orang pun binasa. Akhirnya, seperti ayat yang saya baca tadi, Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum Niniwe. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang saya akan menyampaikan kepada kita peran kita, apa yang menjadi peran kita sebagai orang-orang percaya. Peran kita adalah menjangkau yang terhilang untuk Kristus. Kita akan buka Matius pasal 28 ayat 19. Yang ini harus dibuka, saudara, dan harus diperkatakan. Matius pasal 28 ayat 19. Saudara sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah tugas, ini adalah perintah kepada setiap orang yang percaya. Katakan amin, saudara. Kalimat di atas menggunakan kata pergilah, itu sebuah perintah. Jelas itu adalah sebuah perintah. Itu bukan sebuah himbauan, saudara. Bukan dikatakan karena itu usahakanlah untuk kamu menjadikan semua bangsa murid. Oh enggak, saudara. Dia enggak mengatakan itu, saudara. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Yesus tidak mengambil kata-kata yang mengandung unsur himbauan, tapi ini adalah sebuah perintah. Karena itu pergilah. Udah, saudara. Pergi, saudara. Tidak ada pilihan, saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini adalah warisan perintah yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, yang biasa kita kenal dengan sebutan amanat agung. Nah, amanat agung ini mengarahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu kepada setiap kita pagi hari ini, perintah ini bukan ditujukan hanya kepada penginjil, bukan ditujukan kepada para gembala, bukan ditujukan kepada para pelayan, bukan ditujukan kepada tua-tua atau diakan di sebuah gereja. Tidak, saudara. Perintah ini diperuntukkan bagi setiap orang yang mempercayai Yesus adalah Tuhan. Maka dia ada diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itu adalah perintah, itu adalah sebuah ketegasan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya yang termasuk ada di tempat ini. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara nggak bisa mengingkari ini, saudara. Kita ditetapkan, kita diperintahkan untuk menjadi berkat, menjadi penjara-penjara jiwa. Saudara dikasih Tuhan, saya akan memberikan beberapa kesaksian. Saya ya, lagi-lagi nggak bisa memunculkan foto, tapi saudara nanti bisa buka di materi PPT yang mungkin dibagikan di grup. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya juga mau sampaikan satu pengalaman ketika istri saya ada di kebun binatang Surabaya. Area itu paling sering kami datangi untuk kami memberitakan Injil, saudara. Suatu saat istri saya tiba-tiba digerakkan waktu jalan, kita berdoa, Tuhan siapa yang harus kami beritakan. Istri saya tiba-tiba ditolehkan ke suatu area di mana ada sebuah menara. Di situ dia lihat ada seorang wanita di ujung sedang melamun. Nah, istri saya waktu itu menghampiri, diajak bicara. Singkat cerita di PI, diberikan perkabaran Injil. Dan apa yang terjadi, saudara? Ibu ini ternyata saat itu mau terjunkan dirinya. Di bawah itu ada binatang apa? Buaya kalau nggak salah ya. Dia mau bunuh diri karena dia sakit hati dengan suaminya. Hari itu dia hampir loncat di waktu yang tepat karena anugerah Tuhan. Tuhan gerakkan hati saya untuk menghampiri dan diberitakan Yesus
topang dia. Orang Muslim, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika anak-anak Tuhan memiliki hati Tuhan, dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Karena itu adalah tugas orang-orang percaya. Katakan amin, saudara. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, beberapa bulan yang lalu di awal saya melayani firman Tuhan di tempat ini, saya sampaikan 3 jiwa di tahun ini yang bisa Tuhan izinkan dibaptis. Yang pertama, yang kedua ini adalah suami istri, saudara. Mereka adalah suami istri yang akan menikah secara Muslim, saudara, di KUA, saudara. Nah, ketika mereka memutuskan menikah karena mereka ada urusan pekerjaan sama saya berinteraksi sama dia. Singkat cerita, saya injili dia, saudara. Yang perempuan mengambil keputusan lebih dulu, ngikut Yesus. Singkat cerita, dia dibaptis. Saya pernah tampilkan fotonya, saya sebenarnya mau tampilkan lagi. Kemudian suaminya mengikuti dia memutuskan mengikut Kristus dan dibaptis juga. Akhirnya mereka menikah bukan di KUA, mereka menikah pemberkatan di sebuah gereja di Jakarta Utara. Saya hadir pernikahan. Saudara dikasih Tuhan. Kalau saya ceritakan di awal tadi ada pengalaman masa lalu, tapi hari-hari ini saya masih melakukan itu, saudara. Saya berbagi hati kepada setiap saudara, supaya saudara mengerti bahwa inilah panggilan mulia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Nah, satu jiwa lagi adalah saudara kandung saya, kakak saya, 30 tahun lebih meninggalkan Kristus. Dia belum pernah dibaptis karena menikah, dia ikut suaminya, seorang Hindu. Akhirnya dia mengikuti ritual Hindu, saudara. Dia meninggalkan Tuhannya. 30 tahun lebih kami berdoa. Saya setiap kali berkunjung, saya beritakan Injil. Setiap kali saya berkunjung, saya doakan. Saat tertentu dia mengalami stres, depresi karena ritual-ritual mereka, saudara. Kakak saya ini mengalami sebuah masa di mana hal yang tersulit dalam hidupnya. Dia bisa dikatakan stres, saudara. Tapi kami berdoa, istri saya berdoa, saudara-saudara kami yang sudah di dalam Tuhan berdoa. Dan setiap kali berjumpa, saya layani, saya doakan, saya kunjungi setiap kali saya ke Bali, tinggalnya di Bali, saudara. Dan saat itu, saudara, di bulan itu, kalau nggak salah bulan Juni, saudara. Jadi Juli itu 3 orang yang membuat saya bahagia karena 3 orang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dibaptis juga oleh teman-teman kita di Rob Gianyar, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur karena apa? Ketika kita mengambil bagian, mengambil tugas ini untuk menyatukan apa yang diperintahkan Tuhan, akan ada sesuatu yang besar yang di luar apa yang kita pikirkan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini juga kami melakukan hal yang sama, saudara. Hari-hari ini Roh Kudus dorong kami, khususnya dorongan paling kuat setelah Bapak Franky Utana berkhotbah di tempat ini. Kemudian kalau saudara yang hadir di pagi hari, sore hari, ada tantangan untuk lebih berani menjangkau jiwa. Saudara, sejak saat itu hati istri saya, hati saya lebih bergelora lagi mencari jiwa. Sejak saat itu saya memutuskan berkunjung kepada siapapun yang bisa saya kunjungi, saudara. Satu ketika kami berkunjung kepada mbah-mbahnya istri saya, saudara, bukan mbah langsung, cuman ya kalau masa kecil kan ada tetangga yang lebih dekat gitu yang ya ikut ngomong gitu, saudara. Nah, suatu saat waktu itu sakit, saudara, Muslim, saudara. Dan kami datang, kami berkunjung, kami minta izin mendoakan di dalam nama Yesus. Tidak ada penolakan. Dia mengatakan bahwa yang penting percaya. Saya sudah ada fotonya, saudara. Nah, di saat itu, saudara, hal-hal itu terjadi, semakin membuat kami bergelora. Istri saya, banyak yang kami nggak foto, saudara. Kami berkunjung kepada keluarga, satu keluarga yang lain, nggak selalu kami foto. Tetapi yang dilakukan kami adalah kami melakukan ini karena kami tahu ada tugas yang mulia. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan selain itu, saudara? Kalau kita mikir diri kita sendiri, tidak ada habisnya, saudara. Mikir masalah nggak ada habisnya, saudara, percaya saya. Mikir kebutuhan, apalagi, saudara, itu nggak ada habisnya, saudara. Kalau saudara bicara kebutuhan sama saya, ya saya bukan bisa ngomong, anak saya kan sakandrek, saudara. Jadi kebutuhannya pasti banyak, saudara. Kalau saudara anak 1, anak 2 sudah nggak bisa, saudara, saya mau beritahu, saudara, anaknya 7, saudara, yang sekolah semua, saudara, ya itu pun masih mau melakukan apa yang harus Tuhan lakukan, apa Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Apalagi saudara yang sudah anaknya sudah pergi di luar kota yang cuma berdua, apalagi saudara mungkin cuma dengan anak 1 yang sudah besar. Saudara, berikan waktu saudara untuk mulai melakukan pemberitaan kabar baik pada lingkungan saudara. Istri saya kadang-kadang beli namanya nasi kuning, beli namanya nasi apa, datang kepada tetangga, Pak, berbagi berita kabar baik. Jadi saya percaya ketika kita dikenal memiliki kasih Kristus, di lingkungan kita tinggal, kita tidak akan pernah ditolak. Yeah. Itu yang akan terjadi. Nah, kami mendorong jemaat itu secara aktif berperan dalam menjangkau orang yang jauh dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya bisa minta tolong Kosandi untuk bisa bagikan.
Ini adalah sebuah kartu yang waktu itu sempat dibagikan oleh Bapak Gembala untuk kita mendoakan 5 orang yang kita ingin dia dimenangkan. Saudara bisa tulis di belakang kartu itu. Ya saudara, kita akan berdoa sebentar. Saudara bisa tulis di belakang kartu itu 5 orang. Kalau saudara belum bisa mengingat 5 orang yang ada di dalam hati saudara, saudara ingat 1, tulis saja 1. Karena kartu itu nanti saudara bawa pulang. Dan saudara taruh di dompet, saudara taruh di tas. Kemudian kalau saudara ingat nama yang lain, saudara taruh di situ. 5 orang yang akan selalu kita doakan setiap hari supaya mereka mengenal Injil keselamatan. Amin, saudara. Saudara mau? Amin. Mau belajar, saudara? Ya, sambil dibagikan saya akan terus memberitakan. Saudara, ada sebuah kesimpulan yang sangat indah yang saya mau buat, saudara. Yang saya sebut 3B. Kalau di komsel kami ada 3B: bertumbuh, berkobar, bertumbuh, berkobar, kemudian bersinar. 3B itu. River saya punya moto, saudara. Bertumbuh, berkobar, bersinar. Kalau ini 3B-nya berbeda, saudara. Berdoa melalui kartu ini, saudara. Saudara mulai berkunjung, kemudian B yang ketiga, bersaksi. Katakan amin, saudara. Berdoa, berkunjung, dan bersaksi. Kalau saudara nggak bisa kunjung orang itu ada di luar kota, jauh dari zaman saudara, bertelepon, tetap pakai B, saudara. Berdoa, bertelepon, bersaksi. Puji Tuhan. Simpel, ingat, berdoa, berkunjung, bersaksi. Jadi saudara bisa tuliskan di belakang kartu nama di kartu itu, dan saudara nanti simpan, bawa pulang, saudara simpan di rumah, saudara tulis, saudara doakan 5 orang ini setiap harinya sampai Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Amin. Kalau saudara masih temukan 1-2 nggak masalah, saudara. Bisa dilanjutkan hari-hari depan. Nah, saudara, yang terakhir, kuasa Roh Kudus adalah kunci dalam menjangkau yang terhilang. Roh Kudus bukan sekedar penolong, saudara. Roh Kudus bukan sekedar penghibur, saudara. Tetapi Roh Kudus adalah kuasa yang ada diberikan kepada orang-orang percaya untuk menopang pemberitaan Injil, saudara. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang-orang percaya untuk membawa orang-orang percaya itu memberitakan Injil. Saudara ingat kisah para rasul 1 dan 2, di mana para murid yang ada di loteng berdoa, kemudian turunlah Roh Kudus. Ketika mereka 120 orang bertekun berdoa, tiba-tiba ada hembusan angin, dan kemudian di atas kepala mereka ada lidah-lidah api. Mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Saudara, saya mau kasih latar belakang dari kisah ini. Di hari itu bangsa ini sedang mendekati masa perayaan hari Pentakosta dan hari besar lainnya. Jadi banyak orang yang berhimpun di kota Yerusalem dari beberapa daerah, termasuk dari area-area Arab, saudara. Karena kalau saudara baca di ayat itu, saudara, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Mereka bisa berbicara dengan bahasa bangsa A, mereka bisa berbicara dengan bahasa bangsa B. Bahkan dikatakan di Alkitab di Kisah Para Rasul, saudara baca, mereka berbicara dengan bahasa Arab, saudara, karena ada orang Arab yang bisa mengerti. Itu adalah momen di mana Tuhan bekerja untuk memberitakan kabar baik. Saya percaya waktu itu para murid berbahasa lidah, berbahasa-bahasa yang lain, itu menginjil, saudara. Sehingga mereka yang datang dari berbagai bangsa yang sedang berkumpul di Yerusalem itu bisa mendengar, bisa mengerti berdasarkan bangsa-bangsa mereka, berdasarkan bahasa-bahasa mereka juga. Jadi mereka menangkap berita Injil itu, saudara. Dan itu adalah fungsi tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus pada setiap orang yang percaya. Katakan apa, saudara? Di ayat berikutnya, saudara, dikatakan setelah momen itu, saudara, Petrus mulai berdiri dan berkhotbah. Dia mulai bersaksi tentang siapa itu Yesus, dan saat itu juga 3.000 orang bertobat. Kemudian dia juga berdoa buat orang sakit, orang lumpuh yang di gerbang indah itu, saudara. Orang lumpuh disembuhkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan orang-orang percaya. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya akan akhiri dengan sebuah kalimat seperti ini. Marilah kita
agar firman Tuhan hari ini menginspirasi kita, membangkitkan kita, membakar semangat kita, membawa terang dan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya punya satu moto yang saya suka, yang saya tahu ada di mimbar sebuah gereja sudah pernah saya datang. Satu di gereja Allah Baik Solo, satu di gereja Injil Kerajaan Semarang, di gereja yang kecil sebelum baru di stadion. Di mimbar ini tertulis seperti ini, save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita jemaat Tuhan di tempat ini, saya berdoa pagi hari ini mengalami sebuah momen saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara perlu Roh Kudus, bukan saja untuk memampukan kita, bukan saja untuk menghibur kita menghadapi hari-hari kita setiap hari, tetapi juga untuk memampukan kita memberitakan kabar baik kepada orang yang membutuhkan. Saya minta pemain musik dan worship itu untuk hadir. Rebuslah Roh Kudus di tempat ini. Rebuslah Roh Kudus dengan kuasa. Sebab kau sudah naik ke surga dan Roh yang bersama-sama dengan kami untuk menuntaskan amanat agung terbesar di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Oleh karena itu, di dasar ibadah kami selalu membacakan roti dan minum anggur untuk mengingatkan kami hidup bukan milik kami lagi, dan segala pengharapan kami hanya kepada Yesus. Masa depan kami hanya ada di dalam Yesus, dan hidup kami adalah milik-Mu Yesus. Dan bukankah roti yang kita tinggikan ini adalah benar-benar merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Yesus. Diambil semua beban kita, sakit penyakit kita, kegagalan kita, kutuk dosa, semuanya sudah ditebus 2000 tahun yang lalu. Imani dan percayalah bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah disembuhkan, orang-orang yang punya pengharapan, orang-orang yang
kondisi akur yang di atasnya kita mengucap syukur. Ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau telah memuliakan sebagai anak. Terima kasih buat kasih anugerah yang terus berlimpah-limpah memberkati kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Setiap benih taburan yang ada di dalam tangan kami, ini semua karena kasih-Mu yang begitu besar Bapak. Urapi terus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kami lebih lagi menghidupi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Lebih lagi kami tinggal dalam kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, karena di luar sana banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih kasih-Mu yang telah Kau untuk hati kami mengasihi yang lemah ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh benar-benar kami bersyukur ya Bapak. Oh haleluya Bapak. Dengan rasa yang penuh sukacita, kami akan membawa setiap taburan kami di hadapan-Mu Bapak. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berbahagia. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu yang besar itu, kami bisa menikmati